Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ibu harap murid-murid ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada Dimas yang sudah bersama-sama memimpin doa sebelum belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen murid-murid Ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Syahid, Ya, Bu. Dimas, Bu. Bilal, Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah murid-murid Ibu semua hadir dalam kelas hari ini. Dan terima kasih karena murid-murid Ibu sudah semangat dalam menuntut ilmu. Sekarang, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, Ibu ingin kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Ada yang tahu tidak kita akan menyanyikan lagu wajib nasional apa? Tidak tahu. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ibu putarkan dulu ya lagunya. Dan kita nyanyikan bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa kita harus sebelum belajar itu harus menyanyikan lagu wajib nasional? Ada yang tahu tidak? Untuk apa? Ada yang tahu tidak? Bu. Iya, kenapa Dimas? Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Iya, betul sekali. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional ini untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita dahulu. Nah, agar pembelajaran pada hari ini lebih semangat, Ibu ingin kita ada pemanasan atau ice breaking terlebih dahulu. Mau? Mau, Bu. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu, nanti kalian tirukan ya. Pertama, tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes, bisa? Bisa. Baik, Ibu ulangi sekali lagi ya. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Ya, terima kasih murid-murid Ibu. Nah, Ibu harap dari kita sudah melaksanakan pemanasan atau ice breaking ini, murid-murid Ibu akan lebih semangat dalam pelajaran pada hari ini. Nah, baik. Pada materi sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti apa? Seperti suku, tarian, baju adat, rumah adat, dan masih banyak lagi yang tentunya membuat kita mengetahui bahwa budaya yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Nah, masih bersangkutan dengan keragaman, ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Tentang Tunjuk tangannya. Ada yang tahu tidak?
Tidak tahu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran 5, yaitu menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Dan nanti kita akan sedikit belajar juga tentang macam-macam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Baik, sekarang pada pembelajaran hari ini, Ibu harap murid-murid Ibu dapat mengetahui lebih banyak tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mengerjakan LKPD atau soal-soal yang akan Ibu berikan kepada kalian nanti. Nah, baik. Siap untuk pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baik, di sini Ibu mau bertanya. Ada yang tahu tidak agama di Indonesia ini ada berapa? Ada 6. Nah, apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Benar sekali. Nah, agama di Indonesia itu ada 6 yang tadi sudah disebutkan oleh Syahid. Nah, terus kita juga memiliki tempat ibadah dari setiap agama itu. Nah, ada yang tahu tidak? Apa saja? Saya, Bu. Nah, apa Bilal? Coba. Islam, masjid, Kristen, gereja, Katolik, gereja, Hindu, pura, Buddha, wihara, Konghucu, kelenteng. Nah, benar sekali. Wah, murid-murid Ibu ternyata sudah paham ya tentang materi-materi keragaman agama pada hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah video untuk murid-murid Ibu nanti. Nah, yang akan kita putar terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Novia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai perayaan Hari Besar Keagamaan yang ada di Indonesia. Materi ini merupakan materi yang ada di kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita bahas bersama-sama. Indonesia memiliki 6 agama. Berikut merupakan hari perayaan besar keagamaan yang ada di Indonesia. Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari raya yang dirayakan oleh umat Islam. Sebelum perayaan hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Pada hari raya Idul Fitri, biasanya ditandai dengan adanya takbiran, sholat Id, serta bersilaturahmi saling memaafkan bersama keluarga dan orang di sekitar kita. Idul Adha yaitu biasanya ditandai dengan adanya penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, ataupun unta. Hari Raya Idul Adha juga diadakan bagi pemeluk agama Islam. Berikutnya yaitu Hari Raya Natal. Natal biasanya diperingati setiap tanggal 25 Desember. Hari Raya Natal dirayakan dengan beribadah di gereja. Natal adalah hari besar agama umat Kristen dan Katolik. Berikutnya yaitu Nyepi. Nyepi merupakan perayaan hari raya umat Hindu. Setiap perayaan Nyepi, umat Hindu biasanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Selanjutnya yaitu Waisak. Waisak merupakan perayaan hari raya agama Buddha. Umat Buddha merayakan Waisak dengan berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Umat berkumpul di vihara untuk menjalankan ritual ibadah. Selanjutnya yaitu Imlek. Imlek dirayakan oleh umat agama Konghucu dengan beribadah di kelenteng. Suasananya meriah dengan hiasan merah dan seringkali ada pertunjukan barongsai. Baik anak-anak, sekian dari materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video tadi kita kan sudah mengetahui tentang hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada murid-murid Ibu dan kita akan membuat sebuah kelompok. Nah, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang siapa yang mau kelompok 1? Ya, boleh. Syahid dan Bilal kelompok 1. Jadi kelompok 2-nya Anissa sama Dimas ya. Ini boleh diambil dulu. Baik, sebelum kita memulai mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan terlebih dahulu untuk membaca cara kerja dari pengerjaan soalnya ya. Yang pertama, murid-murid Ibu harap untuk memperhatikan gambar yang ada di LKPD dengan saksama. Kemudian, bacalah setiap pertanyaannya dengan cermat. Nah, selanjutnya murid-murid Ibu diharapkan untuk mencari informasi-informasi dari berbagai sumber untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Nah, kemudian murid-murid Ibu berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian kalau misal murid-murid Ibu masih ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Iya, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik. Sekarang Ibu berikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Siap. Untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Murid-murid Ibu udah pada selesai belum? Udah. Nah, sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikannya terlebih dahulu? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, boleh. Pada kelompok 1 disilahkan. Agama Islam, tempat ibadah masjid. Pada agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya Idul Fitri kita berpuasa terlebih dahulu selama 30 hari. Kemudian melaksanakan sholat Id dan silaturahmi ke rumah keluarga. Pada hari raya Idul Adha biasanya ada penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Sudah, Bu. Sudah. Yang selanjutnya akan dibagikan oleh Syahid. Saya dipersilahkan. Agama Kristen, tempat ibadah gereja. Perayaan hari Natal pada tanggal 2 Desember. Pada hari raya Natal biasanya beribadah di gereja. Sudah. Nah, ada satu lagi ya. Ya. Nah, silakan Bilal. Agama Hindu, tempat ibadah pura. Nyepi merupakan perayaan hari raya umat Hindu. Nyepi biasanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Ternyata kelompok 1 sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Siapa yang terlebih dahulu ingin mempresentasikannya? Kami akan mempresentasikan beberapa agama yang ada di Indonesia. Baik. Agama Katolik, tempat ibadah gereja. Agama Katolik juga merayakan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember. Pada Hari Raya Natal biasanya beribadah di gereja. 2. Agama Konghucu, tempat ibadah kelenteng. Agama Konghucu juga merayakan Hari Raya Imlek oleh umat agama Konghucu dengan beribadah ya di kelenteng. Biasanya suasananya meriah. Dari biasanya merah. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Ya, Bu. Merah dan biasanya ada apa? Ada biasanya kalau misal Imlek itu ada apa saja? Biasanya kan merah-merah. Terus benar, ada angpau. Kemudian biasanya ada apa yang kayak naga-naga?
Barongsai. Nah, benar sekali. Dan biasanya juga ada barongsai. Nah, baik, dilanjutkan. Tiga. Sekarang Ica, kepada Anissa disilahkan. Agama Sekitar naga. Gak apa-apa, dilanjutkan saja. Agama Buddha, tempat ibadah vihara. Hari raya umat Buddha yaitu Waisak. Buddha merayakan Waisak dengan berbuat kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Sudah? Sudah Bu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, benar sekali kepada yang sudah dijawab oleh murid-murid Ibu tadi, bahwa setiap agama itu memiliki perayaan hari besarnya masing-masing. Nah, dan tentunya juga memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Namun, pada tujuannya itu pasti tetap untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa dari perayaan-perayaan tadi itu Indonesia itu sangat beragam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada yang mau menyimpulkan tidak hari ini kita sudah mempelajari pembelajaran apa saja? Sudah mempelajari materi apa saja? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, boleh Dimas. tadi kita belajar tentang agama dan tempat beribadahnya dan hari rayanya. Nah, sudah? Sudah Bu. Ada yang mau jawab lagi? Tidak boleh. Tidak, baik. Benar sekali pada yang sudah dikatakan oleh Dimas, hari ini kita sudah belajar tentang keragaman agama, baik dari hari rayanya, terus tempat ibadahnya, dan tadi juga kita sudah mempelajari tentang LKPD dari yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, sekarang kita juga harus selalu saling menghormati kepada agama yang berbeda dan saling toleransi. Nah, sekarang sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, di penghujung pelajaran ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada murid-murid Ibu untuk dikerjakan di rumahnya ya. Nanti soalnya akan diberikan masing-masing. Nah, bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, sekarang kita akan bersiap-siap untuk pulang. Nah, murid-murid Ibu boleh untuk merapihkan buku-bukunya dan tempat duduknya terlebih dahulu. Sudah? Nah, seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi, sebelum pulang kita juga akan melakukan kegiatan berdoa. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Ya, boleh. Pada ketua kelas, Dimas, dipersilahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai dengan lancar. Nah, Ibu harap kita nanti minggu depan akan bertemu kembali dengan materi yang baru dan semoga murid-murid Ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya ya. Nah, Ibu harap juga nanti murid-murid Ibu pulang dengan hati-hati ya dan selalu menggunakan maskernya dan menggunakan hand sanitizer-nya ya. Baik, sekarang Ibu akhiri. Terima kasih kepada murid-murid Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak.